Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel yang sama, tetap dengan channel Cito72. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tetap masih di dunia lele ya, atau budidayakan lele. Oke, buat kawan-kawan semua, buat sobat-sobat channel Cito72, jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk terus mengikuti video-video terbaru dari kami, yang mana ke depan terus akan saya nge-share terkait informasi yang terkait lele ya, terkait dunia lele atau budidayakan lele. Oke, kita langsung saja. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi di. Oke, kita lanjutkan ya tentang pembahasan lele bengkok atau lele berbentuk keris ini, yang hampir menyerupai seperti keris benda pusaka ya. Oke, mungkin rekan-rekan semua sudah membaca di layar ya, terkait kenapa lele ini bisa berbentuk seperti itu, bisa berbentuk lekukan-lekukan ya. Di sini kalau saya hitung ada dua lekukan ya, dua lekukan di badan si lele tersebut sehingga membentuk keris. Oke, di sini kami akan menjelaskan kenapa lele itu bisa berbentuk seperti itu. Kami akan menjelaskan tentang fenomena ini yang terjadi pada lele ini dengan ilmu budidayakan lele ya. Pada dasarnya lele tersebut bisa mengalami perubahan yang sangat drastis seperti di gambar itu di layar ya. Ini pada dasarnya si lele ini mempunyai atau kekurangan vitamin yang seharusnya tuh berada di badannya, dibutuhkan oleh si lele itu, namun asumsinya itu kekurangan vitamin ini sangat kurang ya. Jadi vitamin yang diharapkan si lele ini tidak bisa mencukupi untuk badannya untuk melakukan proses pertumbuhan. Ya, di sini langsung saya terangkan akibat kekurangan vitamin C terhadap ikan lele sebagai berikut. Oke, yang pertama, pertumbuhan ikan lele tidak maksimal atau kerdil. Ya, seperti ini ya. Kalau memang yang pertama, apabila kekurangan vitamin C, lele Anda tidak mengalami seperti yang di layar ini, bengkok seperti keris atau bungkuk atau cacat. Yang kedua, lele Anda itu pasti akan mengalami kerdil apabila kekurangan vitamin C itu. Memang normal badannya, tapi si lele itu tidak besar, tidak bisa bertumbuh dengan baik ya, tidak tumbuh dengan baik, atau badannya itu sama dengan teman-temannya yang lain ya, yang satu kolam itu. Dia akan tetap, posisi dia itu akan kecil ya, ya mungkin kurang lebihnya kalau ibaratnya sudah umur hampir 2 bulan, tetap ukuran lele itu masih segitu-gitu aja, tidak berkembang semakin besar, karena itulah dampak dari kekurangan vitamin C ya. Ya, di sini vitamin C sendiri itu sangat dibutuhkan untuk si lele itu sendiri, dan vitamin C itu bisa diperoleh bagi para pemula. Jangan bingung vitamin C ini apa, bentuknya gimana, jangan bingung, kalian tinggal beli vitamin suplemen untuk si lele ini aja ya. Banyak di toko-toko terjual itu, maksudnya dijual di toko-toko terdekat.
di dekat-dekat sekarang ini sudah banyak lah obat-obat untuk lele ini, tapi yang pastinya kita harus tahu fungsi dari obat tersebut ya. Jangan asal pilih atau karena murah atau karena apa kita memilih sembarangan tanpa kita mengetahui fungsinya untuk apa, seperti itu. Oke, yang kedua, terjadi perubahan yang tidak wajar di tubuh ikan lele di bagian tulang belakang atau kepala. Ya, ini yang sering terjadi ya, perubahan bisa dilihat di layar seperti itu. Kurang lebihnya lele akan mengalami perubahan badannya itu ya sangat drastis lah, hampir tidak seperti lele. Kadang kalau lelenya kekurangan vitamin C itu di bagian kepala itu seperti retak, itu kering, retak ya. Namun yang pertama itu ya retak, badan normal namun kepala retak. Yang kedua, seperti yang nomor 1 tadi, pertumbuhan ikan lele itu tidak bagus dalam artian kerdil. Yang ketiga yang lebih parah ya seperti ini, lele akan bungkuk, bengkok atau berbentuk seperti keris ya. Ya, di sini perlunya kita jeli. Kita harus tahu di samping kita memberikan makan si lele itu, memberikan probiotik, kita harus juga memberikan vitamin, baik itu herbal atau itu pabrikan, itu harus dikasih ya. Mungkin kalau yang herbal itu lebih murah, lebih ibaratnya kan banyak nih petani-petani lele itu yang lebih percaya sama herbal, lebih percaya sama produk pabrikan. Ya tergantung kalian lah memilihnya yang mana. Menurut saya sih fungsinya sama. Sebelum ada pabrikan kan yang jelasnya kan herbal itu lebih dulu ya. Sebenarnya tidak masalah kalian pilih yang mana. Yang penting lele kalian itu sehat ya, tidak mengalami atau menderita penyakit seperti apa yang ada di layar ini. Oke, saya lanjutkan ya. Di season yang ketiga ini adalah membahas tentang bagaimana cara mencegah agar lele kita tidak sampai kejadian seperti peristiwa yang tadi itu. Lele kita bongkok, lele kita kerdil, lele kita ya pertumbuhannya tidak maksimal ya. Seperti itu. Pencegahannya bagaimana, hal apa yang perlu dilakukan, sebentar kita bahas bersama-sama ya. Mungkin sepintas kawan-kawan atau sobat-sobat channel Cito mungkin sudah melihat ya di layar, tulisannya bisa dibaca. Sebentar kita jelaskan ya, jelaskan lebih detail agar lebih paham bagi para pemula hal apa yang dilakukan apabila terjadi peristiwa atau penyakit yang dialami lele kita yang tadi tuh, seperti bengkok-bengkok seperti keris atau lele bungkuk ya. Lebih kerennya tuh lele bungkuk atau lele kerdil. Oke, yang pertama di sini memberikan suplemen ikan yang mengandung vitamin C untuk ikan lele melalui pakan. Ya, di video channel Cito sebelumnya itu sudah menjelaskan kegunaan bibis itu apa, kegunaannya dan manfaatnya itu apa, sudah dijelaskan secara detail ya. Oke, di sini hanya mengulas saja yang poin nomor 1 ini. Jangan lupa pada saat mau memberikan makan si lele di pakan pele itu atau di pelet atau mungkin di pakan buatan, sebelum diberikan kepada si lele itu, kawan-kawan semua harus melakukan bibis pakan terlebih dahulu ya, agar kondisi lele ini bisa tetap sehat, tetap baik, dan vitaminnya itu terkontrol. Oke, nah, pada saat melakukan bibis ini jangan lupa kalian memberikan probiotik serta vitamin ya, vitamin yang mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh si lele tersebut, bertujuan untuk mempercepat rangsang nafsu makan dan lain sebagainya lah, supaya si lele ini tidak mengalami sakit, tidak gagal tumbuh dan sebagainya. Oke, untuk vitamin sendiri ini untuk zaman sekarang ini sangatlah mudah, tidak seperti dulu. Mungkin pada saat zaman dulu ya, belum adanya obat-obat yang sekarang ini, para peternak lele mungkin sering menggunakan sistem atau menggunakan obat-obat suplemen herbal ya, yang dibuat sendiri yang berasal dari jamu-jamuan tersebut.
Saya rasa itu juga bagus, saya mendukung, saya juga pernah melakukan seperti itu bagus juga, tidak ada resikonya. Namun kalau memang sobat-sobat semua tidak mempunyai waktu untuk membuatnya, kalian bisa mencarinya langsung di toko-toko ternak atau toko-toko perikanan ya, tentang suplemen atau vitamin khusus lele untuk memacu pertumbuhan dan melindungi tubuh lele ini dari penyakit ya, seperti itu. Oke, yang nomor 2, menjaga kepadatan ikan lele di dalam kolam. Oke, yang kedua ini sebenarnya terkait dengan tebar padat ya. Pertumbuhan lele tidak maksimal ini salah satunya disebabkan disebabkan oleh posisi ikan ini terlalu padat di dalam kolam, atau mungkin bisa disebut juga tebar padat yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau sudah diberlakukan bagaimana sistem cara tebar padat yang baik. Kenapa ini poin nomor 2 itu sangat berpengaruh? Karena pada saat kita melakukan pembebasan pakan itu, ini normal aja ya, kita itu kan tidak tahu ikan mana aja yang makan itu. Nah, apabila kolam kita terlalu padat, kita memberikan, meskipun kita memberikan suplemen, vitamin dan probiotik pada lele, saya yakin 1-2 ikan itu pasti ada yang nggak makan. Karena satu, mungkin postur tubuhnya beda, besarnya, panjangnya, nah, itu beda. Karena pada saat kita memberikan pakan kepada lele itu akan terjadi kompetisi di situ. Di mana yang cepat, di mana yang kuat, di mana yang lincah, situlah yang bisa makan duluan. Nah, ini bagi ikan-ikan lele yang ibaratnya malas atau ikan lele yang tidak mempunyai nafsu makan yang baik, nah, seperti itu dia akan ketinggalan. Nah, secara tidak langsung mereka akan mereka tidak akan mendapatkan vitamin yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, oleh karena itu, apabila kita menggunakan sistem tebar padat di kolam kita untuk budidayakan lele itu, kita harus jeli takaran pakan terutama, terus takaran vitamin yang diberikan, takaran probiotik itu harus kita usahakan itu kita harus jeli. Kalau kita tidak jeli, kita akan mengalami kegagalan dan dampaknya ikan akan mengalami kerdil yang pertama, yang kedua bongkok, yang ketiga pertumbuhan ikan tidak akan merata. Oke, yang ketiga kita lanjutkan kawan-kawan semua, sobat Citu 72, memberikan pakan sesuai jumlah ikan yang ditebar di kolam. Oke, tadi sempat saya sindir di poin nomor 2 ya. Terkait pemberian pakan ini kita harus mempunyai takaran khusus ya, takaran khusus sebatas mana lele itu kenyang, setengah kenyang atau belum kenyang. Itu kita harus ada takaran sendiri. Contoh, kenyang sekali itu 1 kilo, terus setengah kenyang itu mungkin setengah kilo lebih sedikit, terus gak kenyang itu ya mungkin sekian. Nah, kita itu harus punya takaran seperti itu ya. Itu adalah prinsip ya, agar kita itu pada saat memberikan pakan itu selalu bertingkat sesuai ukuran dari pertumbuhan lele tersebut. Karena ukuran lele kecil dengan besar itu kan beda, nafsu makan besar itu kan otomatis lebih banyak ya. Kita harus tambahkan dan kita harus mempunyai mempunyai takaran yang pas ya. Karena pada dasarnya apabila kita memberikan pakan tidak sesuai, ya itu yang terjadi. Ibarat lele 1000 kita berikan pakan kapasitasnya tidak sampai 1000 untuk lele, ya apa yang terjadi? Mungkin dari yang 800 itu makan, yang 200 tidak makan. Karena apa? Lele ini kan tidak ada kenyangnya, makan terus sampai mati. Nah, disitulah yang menjadikan menjadikan bahaya di sini. Karena kan kalau kita melakukan sistem bibis sebelum memberikan pakan, otomatis vitamin di pakan itu ada, probiotik di situ ada ya. Kalau namanya ikan tidak makan, berarti ikan tidak mendapatkan pakan dan yang jelasnya tidak mendapatkan vitamin dan probiotik. Apa yang terjadi? Lele seperti yang ada di gambar ini, rekan-rekan semua, lele akan mengalami gagal tumbuh atau tidak merata ya pertumbuhannya. Yang paling parah ya seperti ini, lele akan berbentuk seperti keris ya.
Memang jumlahnya tidak banyak, mungkin sekitar 1, 2 atau 3 atau 4 ya, tergantung pakan kita. Kalau kita memberikan pakan itu ya sesuai, ya mungkin seperti itu. Tapi memang tidak semuanya seperti ini ya. Paling yang terbesar itu apabila kita memberikan pakan tidak sesuai kapasitas ikan yang ada di situ, memang jarang terjadi seperti ini. Tetapi ikan akan kerdil itu jelas. Yang kedua, pertumbuhan lambat. Yang ketiga, tumbuhnya tidak merata, itu sudah jelas. Dan apabila itu 3 faktor itu atau 3 tadi yang saya bicarakan itu ada di kolam rekan-rekan semua, ya kedepannya itu kita untuk panen yang sempurna itu susah. Gak usah sempurna lah, mungkin panen yang baik itu susah kita gapai. Oke, yang keempat ya, mungkin ini yang terakhir saya jelaskan di sini, menjaga kualitas air dan memberikan probiotik untuk lele. Untuk mencegah lele bengkok ini pada dasarnya itu selain dipakan juga kita harus memberikan probiotik ya. Probiotik baik di pakan maupun di kolam. Kenapa? Di sini ini kan di dalam kolam ini kita nggak tahu lah apa yang terjadi dalam kolamnya. Jelasnya kan di situ ada penyakit, ada jamur, ada apa. Untuk mengantisipasi itu semua kita harus memberikan probiotik yang rutin ya. Ya mungkin bisa kawan-kawan lakukan itu kurang lebih 1 minggu, terus seminggu berikutnya lagi, 1 minggu lagi, apa ibaratnya kasih selang waktu 1 minggu itulah ibaratnya apa ya, ada intervalnya sesuai takarannya. Kalau probiotik ini pada dasarnya ini kawan-kawan, semakin lele semakin besar itu jumlah takaran probiotiknya itu semakin banyak. Kenapa? Karena feces atau kotoran itu yang dihasilkan lele itu jumlahnya tidak sama pada saat lele itu sedikit, atau mungkin pada saat lele itu kecil ya, jumlahnya tidak sama dengan lele yang besar. Oke, saya rasa itu saja. Gimana, kenapa kok bisa lele itu bisa berbentuk seperti ini? Ya memang pada dasarnya itu kalau orang tidak paham tentang dunia lele itu akan menyeret-nyeret atau akan membawa lele yang mempunyai bentuk seperti ini ke dunia mistik lah, atau mungkin ada juga yang menghubung-hubungkan ya ini pengaruh ini seperti itulah. Di sini maksud tujuan video kami ini saya share atau mungkin saya rilis ini sebagai pedoman rekan-rekan semua ya, agar ke depan apabila mengalami kejadian seperti ini kalian tidak bingung ya, kalian sudah punya patokan, oh lele ini begini karena ini, oh caranya ini begini untuk mengatasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi para rekan-rekan pecinta budidaya ikan lele seluruh Indonesia. Saya doakan kalian sukses, panen sesuai target ya. Dan yang terpenting, jangan lupa apabila kalian sudah panen, sisakan untuk ya sedekah lah, supaya panen-panen atau tebar berikutnya itu kita tidak mendapatkan apa ya, seperti halangan, penyakit. Memang pada dasarnya kita melakukan pencegahan, kita memberikan obat ya, tapi kalau namanya takdir ya apa boleh buat kan ya, seperti itulah kita harus melakukan ya ibadah-ibadah untuk kedepannya, seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Tetap jangan lupa loncengnya juga diaktifkan, karena di kesempatan berikutnya saya akan terus nge-share info terbaru terkait dunia budidaya ikan lele. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.